Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha mengatur segalanya, termasuk pertemuan kita hari ini yang sebentar lagi akan mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an pertemuan keempat. Insyaallah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Kitab yang materi yang akan dibahas yaitu memahami tauhid dari firman Allah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang diangkat dari kitab Min Hidayati Suratil Fatihah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah. Nampaknya Ustadz sudah hadir, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita siap mengikuti kajian. Kepada para peserta mohon menyimak dengan sebaik-baiknya, kemudian mencatatnya apabila ada yang harus diingat dan dipahami untuk murojaah nanti, atau juga bisa mendengarkan ulangan kajiannya. Dan setelah sesi Ustadz nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu segera floor diberikan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita melanjutkan di bahasan kita tentang surat Al-Fatihah pada ayat Rabbil Alamin. Di sini Rabbil Alamin ini harokatnya kasrah, Rabbi, karena ia sifat dari lafzul jalalah, yaitu Allah. Alhamdulillahi, pujian itu milik Allah, lillahi. Lalu disifati dengan Rabbi al-Alamin. Berarti Rabbi ini adalah sifat dari lafzul jalalah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Rabbil Alamin adalah sifat rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rububiyah ini adalah bagian dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna Rabb yang dimana sifatnya adalah rububiyah? Jadi rububiyah itu sifatnya. Sedangkan Rabb itu nama. Ya. Hamdulillah itu nama. Rabbi nama. Nama dari lafzul jalalah, yaitu Allah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ya. Allah nama, sifatnya adalah uluhiyah. Rabb nama, dari salah satu nama Allah, sifatnya adalah rububiyah. Apa makna Rabb di sini? Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala wa ra'ah mengatakan, wa Rabbil Alamin fihi al-imanu bi rububiyatillah. Di potongan ayat ini mengandung iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Warabbu, adapun makna dari Rabb adalah, di sini beliau mulai menjelaskan makna Rabb. Rabb itu maknanya adalah huwa al-Malik, yaitu al-Malik. Apa itu al-Malik? Al-Malik nama yang sifatnya berarti memiliki, yang sifatnya berarti berkuasa, menetapkan. Miliki apa? Hukum,
Jadi dialah yang menetapkan hukum. Hukum apa? Hukum ada dua. Hukum syar'i, yaitu halal haram, dan hukum kauni, yaitu ketentuan dan takdir Allah di alam semesta. Dialah zat yang telah menetapkan dan memiliki kuasa atas ini semuanya, dunia dan akhirat. Al-Khaliq, makna Rabb berikutnya adalah Al-Khaliq. Khaliq ini nama, berarti sifatnya adalah mencipta. Mencipta itu adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Al-Khaliq. Berarti dialah yang menjadikan semua yang ada di alam ini ada, yang sebelumnya tidak ada. Kemudian dialah yang berkuasa dengan menetapkan hukum berupa wahyu, halal haram, dan menetapkan hukum yang berupa ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan alam semesta, ketentuan Allah. Ar-Raziq, lalu dialah yang punya nama Raziq. Berarti sifatnya apa? Dialah yang memberikan rezeki atas semua yang telah diciptakan. Al-Mudabbir, nama, berarti sifatnya dialah yang mengatur semuanya. Mengatur manusia, mengatur semua alam ini. Kemudian Al-Mutasarrif, dialah yang mengurusi semuanya. Al-Muhyi, nama yang sifatnya adalah dialah yang menghidupkan. Yang sebelumnya mati, dia yang menghidupkan. Al-Mumit, nama sifatnya adalah mematikan. Hidup, lalu dialah yang mematikan. Al-Qabid, nama yaitu Al-Qabid yang menggenggam. Al-Basit yang membuka. Al-Khafid, nama maknanya yang merendahkan kedudukan martabat seseorang. Ar-Rafi', yang sifatnya berarti mengangkat derajat. Al-Mu'izz, yaitu yang menjadikan dia mulia. Al-Muzil, yang menjadikan dia rendah hina. Al-Mudabbir likulli hadzal qaum. Dialah, inilah makna dari Rabb. Berarti Rabb ini mengandung banyak dari Asmaul Husna di dalamnya. Jadi di dalam nama Rabb terkandung di dalamnya banyak nama-nama dari Asmaul Husna yang lainnya. Makanya ini salah satu dari induk al-Asmaul Husna. Para ulama mengatakan induk Asmaul Husna itu 3, yaitu Allah, ini yang paling utama, Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, pemilik dari semua Asmaul Husna. Yang kedua, Rabb, terkandung di dalamnya banyak nama-nama dari Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, Rahman, yang akan kita bahas berikutnya nanti. Nah, inilah makna dari Rabb, berarti ini sifatnya semua. Berarti rububiyah, sifat Allah yang bermakna apa? Yang berkuasa, hukum, mencipta, memberi rezeki, mengatur, mengurusi, menghidupkan, mematikan, menutup, membuka, merendahkan, memuliakan, mengangkat derajat, menghinakan. Kemudian Syekh mengatakan aujadahu minal adam. Allah menjadikan sesuatu itu ada dari tidak ada. Wa huwa alladhi yatasarrafu fihi kaifa yasha. Dialah yang mengatur, mengurusi semua yang ada di alam ini sesuai dengan kehendaknya. Wa yaqdi fihi bima yurid. Dialah yang menetapkan keputusan-keputusannya sesuai dengan apa yang diinginkan. La radda li hukmih, tidak ada yang mampu menolak dan menghalangi ketentuan dan hukum yang telah ditetapkannya. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, yaitu zat yang berkuasa pada kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan yang ada di alam. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau yang mencabut kekuasaan itu dari hamba yang engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saya teringat doa Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini melalui salah satu dari dua orang. Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Lalu inilah rububiyah Allah. Allah menetapkan keputusannya, hukumnya, ketentuannya. Apa itu? Allah memberikan hidayah kepada Umar. Allah memuliakan beliau, mengangkat derajat beliau. Menjadikan Islam ini berjaya melalui tangan-tangan beliau. Dan Allah telah menentukan dengan sifat rububiyahnya bahwa Abu Jahal dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyahudzubillah. Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki dan mencabutnya pada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan hidayah, menyesatkan, memuliakan, menghinakan pada siapa yang dikehendaki. Dan Allah yang menentukan hukum dan ketentuan. Yang menentukan ini halal, ini haram adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan si fulan hidup sampai sekian, yang ini sampai sekian Allah. Allah yang mengatur semuanya. Oh, ini berkulit putih, ini kulit sedang, ini kulit hitam. Allah yang menentukan. Oh, itu tinggi banget, oh ini sedang, ini pendek, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah Allah. Oh, ini si fulan rezekinya sekian, yang ini rezekinya sekian. Allah yang menentukan. Oh, ini sehat walafiat, oh ini sakit-sakitan, ini begini, Allah yang menentukan. Tidak ada yang bisa menolak semua. Kemudian beliau menyebutkan di surat Al-An'am pada ayat 65. Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahtikum wa min tahti arjulikum aw yulbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Inilah sifat rububiyah Allah. Qul, katakan, dialah yang maha kuasa. Untuk apa? Untuk menurunkan azab dari atas. Atau memunculkan azab dari bawah. Dari bawah kaki-kaki kalian. Untuk menjadikan kalian itu terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Atau sebagian dari kalian yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Yang ini mendapatkan keburukan dari kejahatan orang lain. Unzur kaifa nusarriful ayat. Lihatlah bagaimana Allah mengatur semua tanda-tanda kebesaran ini. La'allahum yafqahun. Agar mereka memahami. Ada azab dari atas. Badai. Ya. Ada azab
yang berupa suara gemuruh dari atas. Ada azab dari bawah, gempa bumi yang kita lihat Turki, di Suriah, dari bawah. Sehingga yang di atas runtuh semua, hancur. Subhanallah. Allah yang mengatur semuanya. Qala al-ulama'u fi tafsiri qawlihi ta'ala. Para ulama mengatakan berkaitan dengan penafsiran firman Allah, la'allahum yafqahun, agar mereka faham. Maknanya adalah ma khuliqu lahu wa ujidu li tahqiqihi. Tujuan mereka diciptakan dan tujuan mereka ada untuk direalisasikan, yaitu ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan, memurnikan Islam ini, mentauhidkannya. Itu maknanya adalah la'allakum yafqahu. Jadi Allah menyebutkan kekuasaannya ini. Maksudnya adalah Allah menyebutkan kekuasaannya. Allah menyebutkan rububiyahnya. Nah ini kan sifat rububiyah Allah semuanya. Untuk apa Allah menyebutkan kekuasaannya, sifat rububiyahnya ini? Tujuannya adalah agar manusia kembali kepada tujuan utamanya. Yaitu apa? Ibadah kepada Allah dengan tauhid. Ini tujuannya Allah menyebutkan rububiyah. Azaban min fauqikum, azab dari atas. Seperti suara gemuruh, petir, angin yang menghancurkan semuanya. Barusan sore tadi ada teman-teman mengirim gambar di salah satu Indonesia bagian timur jemaah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ya, Allah mengirimkan gambar di Indonesia bagian timur. Sebentar, mana tadi? Jadi satu jalanan, ya, ini jalan-jalanan gitu. Ini karena Indonesia bagian timur kan gunung. Bukan gunungnya ini longsor, tidak. Tetapi ini jalan, sampingnya gunung ya. Biasanya kan umumnya gunungnya longsor. Longsor artinya tanahnya longsor kemari, tanahnya longsor ke jalanan. Ini tidak. Gunungnya ini pindah ke jalanan. Gimana? Allahu a'lam, ini gambarnya atau videonya. Masyarakat berkerumun di sekitar situ, bingung apa yang harus mereka lakukan. Kenapa? Gunungnya pindah. Allahu Akbar. Ini rububiyah Allah, sifat Allah. Au min tahti arjulikum. Atau azab itu dari bawah kakimu, seperti kalzilzal, yaitu gempa bumi. Dari bawah. Sehingga semuanya runtuh. Kata ada teman di sini di Jakarta yang di Turki, dia aktivis kalau ada bencana alam, beliau selalu berada di situ. Dia mengirimkan video ke grup khusus, gitu ya. Beliau mengatakan, seumur-umur saya mengurusi gempa bumi, saya tidak pernah melihat gempa kayak gini. Ini kayak kiamat, ini hancur negeri, ini kota. Jadi digoyang dari bawah sama Allah, habislah. Kazilzal, kata Syekh, ini maknanya. Wal khasf, ditenggelamkan seperti di Palu. Ya, digoyang tanahnya sama Allah, digoyang tanahnya sehingga semua yang di atas masuk ke dalam. Seperti yang terjadi di Palu. Ditenggelamkan, digoyang miring. Akhirnya semuanya tenggelam ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fallahu qadirun ala kulli syai'. Allah maha mampu atas segalanya. Al-amru amru. Urusan ini adalah milik Allah. Wal khalqu khalqu. Penciptaan ini adalah ciptaan Allah. Wal amru kulluhu bitadbir. Semua yang ada ini adalah Allah yang mengaturnya.
Jika seorang muslim menggunakan akalnya dalam memahami fenomena dan makna ini, la yumkin an yattajiha bi ibadatihi wa rajaihi la ghaira rabb. Tidak mungkin dia beribadah kepada selain Allah. Tidak mungkin dia beribadah dan berharap kepada selain Rabb, zat yang memiliki sifat rububiyah. Jadi la'allahum yafqahun, agar mereka faham. Artinya agar mereka kembali kepada ibadah hanya kepada Allah, agar kembali bertauhid di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Inilah rububiyah. Ada menarik komentar dari Syekh di sini tentang gempa bumi. Beliau memberikan faedah sedikit tentang gempa bumi. Walihada minal jahli wad dhalal. Ini bahasa beliau hafizahullah taala. Ini termasuk kejahilan dan kesesatan. An yaqula ba'dun nas aniz zalazil. Sebagian orang mengatakan berkaitan dengan gempa bumi. Innaha dhawahir tabi'iyah. Ini adalah fenomena alam. Aw yansibuna dzalika ilal ardi nafsih. Atau gempa bumi itu mereka sandarkan kepada bumi itu sendiri atau yang lainnya. Karena hadza milkullah. Ini adalah milik Allah, kekuasaan Allah. Yatasarrafu fihi subhanahu wa ta'ala kaifa yasha. Semua ini milik Allah. Ini bukan fenomena alam. Ini milik Allah. Allah mengatur dan berbuat sesuai dengan yang dikehendaki. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami memperlihatkan, menunjukkan kekuasaan-kekuasaan Allah seperti ini, melainkan tujuannya adalah memberikan manusia-manusia yang kufur, syirik, maksiat selama ini akan memunculkan ketakutan pada diri mereka. Artinya, la'allahum yadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran dari sisi ini, kemudian la'allahum yafqahun, agar mereka faham, kembali beribadah, bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, wa la'allahum yatubuna ilallah, agar mereka bertaubat kepada Allah. Inilah hikmah. Jadi, seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah, bahwa semua ini, sifat-sifat ini hanya milik Rabb, milik Rabb semata. Maka pemahaman seseorang terhadap rububiyah Allah, pemahaman seseorang terhadap tauhid rububiyah ini akan mengharuskan dia untuk beribadah dan ikhlas. Wa hadza huwa siratullahil mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus, jemaah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh." Allahu akbar. Hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah. Nah, seperti pada alhamdulillah, pujian milik Allah. Allah. Sesungguhnya Allah. Huwa, dia, yaitu Allah, Rabbi, Rabbku, dan Rabb kalian. Rabbil alamin. Rububiyah. Yaitu sifat-sifat yang tadi. Mengandung makna, mengandung nama-nama yang banyak tadi itu di dalamnya. Maka mengharuskan kita ketika beriman dengan rububiyah Allah, fa'buduh, beribadalah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Lalu Allah mengatakan, hadza, ini, prinsip ini, yaitu iman kepada rububiyah yang mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah, ini adalah jalan Islam yang lurus. Allahu akbar. Berarti ini adalah jalan Islam yang lurus. Fala syarika lillah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Fi dzarratin min dzarrati hadzal qaum. Walaupun itu pada benda yang sangat kecil pun di alam semesta. Jadi kalau seseorang yang tidak memahami konsep ini, berarti dia keluar dari jalan yang lurus. Berarti dia belok ke
kanan, belok ke kiri. Yang berarti itulah jalan-jalan kesesatan. Meyakini bahwa yang mampu berkuasa di alam ini, menentukan kekuasaan, menentukan hukumnya, mengadakan dari tidak ada, yang ngatur selain Allah, seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi tasawuf, berarti wali-wali mereka itu mampu mengatur alam semesta. Ya, mampu mengatur alam semesta. Bisa mampu memberikan kebaikan, manfaat, dan bisa mencegah keburukan pada diri. Berarti meyakini bahwa orang-orang yang mereka sebut sebagai wali memiliki sifat rububiyah. Ini luar biasa. Menyembuhkan orang sakit. Ya, memberi rezeki. Kenapa kamu? Ya sepi usaha. Ya kamu sih nggak ke sono cari berkah ke kuburannya fulan. Coba kamu rajin ke kuburan fulan. Pasti usahamu lancar. Berarti dia bisa memberikan rezeki. Membuka pintu kebaikan. Begitu seterusnya masalah apa saja. Cobalah pergi ke fulan, kuburan fulan. Minta jabatan, minta proyek, minta anak, minta jodoh, sembuh penyakit, usaha, udah bla bla macam-macam, macam-macam. Sudah datang ke sana, nanti kamu akan, nasibmu akan berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti mereka ini meyakini bahwa yang disebut wali-wali ini adalah apa? Astaghfirullahaladzim. Apa itu? Memiliki sifat rububiyah. Ada lagi tadi disebutkan di video di sini, tadi saya baca sore itu. Apa itu? Mandi di sumur Habib Fulan. Enggak saya sebut namanya ya. Mandi di sumur Habib Fulan. Terus ada videonya, di situ dinyatakan, ayo, di suara video itu mengatakan, ayo kita mandi di sumur milik Habib Fulan. Kenapa? Orang yang mandi dari sumur ini nanti penyakitnya akan sembuh. Kemudian yang satu bilang, nanti di padang mahsyar, ketika kita sekarang mandi di sini, nanti di padang mahsyar kita akan adem dan hangat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syirkun sharih, ini kemusyrikan syirik besar. Berarti dia meyakini bahwa yang disebut dengan fulan ini memiliki rububiyah. Ya, memiliki sifat apa? Menyembuhkan, asy-syafi. Padahal itu milik Allah. Memberikan keamanan, ketentraman, kebaikan, kemuliaan. Berikan milik Allah semua ini. Berarti dia melenceng dari sirat mustaqim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dampaknya apa ketika mereka meyakini ini? Maka lahirlah ubudiyah, ibadah syirik. Datang ke situ, berdoa di situ, tabarruk, cari berkah di situ, minta berkah di sana. Dan sebagainya kan ibadah kepada selain Allah. Jadi ketika ini lahir, maka lahirlah ibadah kepada selain Allah. Makanya dijelaskan bahwa iman kepada rububiyah Allah dengan sifat rububiyah Allah mengharuskan dia untuk ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah namanya sirat mustaqim. Inilah makna Rabb al-alamin. Ini makna Rabb. Di sini Syekh tidak menjelaskan makna al-alamin secara langsung ya, tapi secara implisit beliau sebetulnya menyebutkan bahwa al-alamin itu bentuk jamak dari alam. Alam itu apa? Makhluk semua ini. Selain Allah ini adalah alam. Jadi selain Allah adalah alam. Berarti semua ini apa? Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang menentukan hukum, Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa, Allah yang mengurusi semuanya.
Ya, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memberikan kedermawanannya, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan orang yang mengimaninya. Iman dengan rububiyah mengharuskan untuk apa? Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sirat mustaqim. Ya. Kemudian beliau kembali menjelaskan pada Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Fahuwa Allah subhanahu wa ta'ala al-muttasif birrahmah li'ibadihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat rahmah kepada hamba-hambanya. Lianna asma Allahi azza wa jal kullaha dalatun ala thubuti sifatil kamal lahu jalla wa ula. Karena nama-nama Allah semuanya menunjukkan akan adanya sifat-sifat sempurna bagi Allah. Maksudnya apa jemaah? Ar-Rahman, Ar-Rahmani. Berarti ini kembali kepada lafzul jalalah Allah. Berarti di sini menyebutkan Allah nama dari Asmaul Husna. Bahkan nama yang paling mulia. Kemudian sifat yang kedua, Rabbi. Allah lagi. Nama yang kedua. Rahmani. Ni kembali kepada lillahi. Nyambung ini rentetan dari sifat. Ini nama juga. Ar-Rahimi berarti kembali kepada lillahi. Berarti ini 4 dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Kemudian Rabb, yaitu rububiyah, sifat Allah. Rahman, nama Allah. Yaitu sifatnya apa? Rahmah. Rahim, nama Allah yang juga sifatnya rahmah. Jadi Rahman, nama Allah. Rahim, nama Allah. Dua-duanya kembali kepada satu sifat. Dua-duanya kembali kepada satu sifat. Apa itu? Rahmah. Dua nama Allah kembali kepada satu sifat, yaitu rahmah. Nah, jadi ini kaidah bahwa setiap nama Allah pasti mengandung di situ sifat. Yaitu sifat apa? Sifat kasih sayang. Rahman, nama Allah, berarti sifatnya apa? Kasih sayang. Rahim, nama Allah, berarti sifatnya apa? Kasih sayang. Lalu Syekh menyebutkan di sini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Seperti apa kasih sayang Allah kepada hambanya? Beliau menukil hadis Umar ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, Qadima ala Nabi SAW sabyun. Ada seorang tawanan dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minasabyi, tiba-tiba ada seorang perempuan dari tawanan itu, qad tahlibu sadyaha taski. Perempuan ini dia mohon maaf ya, mengeluarkan air susunya. Ya, mungkin dia air susunya sudah banyak, sakit, biasanya kan gitu pusing, akhirnya air susunya dikeluarkan sama dia. Air susu si ibu ini dikeluarkan. Idza wujidat sabiyan minas sabi akhadhathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Jadi karena susunya dia udah banyak ya, lalu dikeluarkan air susunya. Kalau dia menemukan ada bayi, ini ada bayi ini diambil, digendong, lalu dikasih susunya dia. Disusuin dengan susunya dia. Faqala lana Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kita melihat pemandangan yang seperti itu. Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar.
menurut kalian, mungkin nggak si ibu ini melempar tuh bayi anaknya ke neraka, ke dalam api? Qulna la wahya taqdir ala tatrahahu. Nggak mungkin. Tapi dia mampu sebetulnya untuk melempar di anak ke api, tapi nggak mungkin dia melemparkannya. Enggak. Kenapa? Sayang dia. Kalau nggak sayang nggak bakal disusui. Iya, nggak mungkin. Lalu Rasulullah SAW menjawab, lillahi arhamu ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah jauh lebih sayang kepada hambanya melebihi perempuan ini dengan anaknya. Allah Akbar. Tentu ini permisalan, jamaah, permisalan. Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita seberapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Tentu kan kita sulit menggambarkan kasih sayang itu. Lalu Rasulullah SAW membuat sebuah contoh. Ya, ini hanya contoh pendekatan. Ya, seorang ibu nyusuin bayinya, disusui. Mungkin nggak ibu ini membuang bayinya, dilempar? Ya mungkin, disayang sama dia, luka dikit dia nggak mau. Allah jauh dan jauh dan jauh lebih sayang pada hambanya melebihi. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu luas, mencakup semua yang ada di alam. Katabaha azza wa jalla li ahli iman wa ahli taubah yarjuna rahmatah alladzina yatub. Allah telah menetapkan kasih sayang ini buat siapa? Buat mereka yang beriman. Allah menetapkan kasih sayang ini buat hambanya yang bertaubat, yang berharap untuk mendapatkan kasih sayangnya, takut akan azabnya. Fa idza arafta rabbak, jika Anda tahu bahwa Rabb Anda, yaitu yang memiliki sifat rububiyah tadi, bahwa Rabb Anda yang memiliki sifat rububiyah tadi adalah Rabb yang punya kasih sayang, dan kasih sayangnya luas mencakup segala sesuatu, maka saat itu Anda tahu bahwa diri Anda tidak akan bisa berpijak dengan kedua kaki Anda sendiri. Tapi diri kita adalah seorang hamba yang lemah, yang membutuhkan dan sangat membutuhkan kepada Rabb yang memiliki kasih sayang. Arafta nafsak biftiqariha wahtiyajiha ila rahmat. Saat itu Anda tahu bahwa Anda sangat butuh kepada kasih sayang. Anta tas'alullah an yaj'alaka mimman tanaluhum rahmatuh. Dan untuk itu Anda meminta agar Anda termasuk bagian orang yang mendapatkan kasih sayang. Allah. Berarti ini apa? Iman terhadap rububiyah Allah. Berarti bagian dari rububiyah Allah di sana adalah apa? Ada sifat kasih sayang Allah. Jadi seseorang yang beriman kepada rububiyah Allah, berarti dia pun beriman bahwa Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang. Dengan demikian, jika faham akan prinsip ini, seorang hamba akan sadar bahwa dia tidak akan bisa berpijak di muka bumi ini dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Seorang hamba akan merasa butuh dan butuh dan butuh, dan dia akan menggantungkan semua urusannya, menyandarkan semua urusannya, berharap akan kebaikan dia hanya kepada zat yang memiliki rububiyah dengan kasih sayang yang sangat luas. Kalau dia seorang hamba yang selama ini berbuat dosa, dia sadar bahwa tidak ada yang bisa menghapus dosanya dia. Tidak ada yang bisa membersihkan dirinya dari kotoran dosa kecuali zat yang memiliki rububiyah dengan kasih sayang. Yang akhirnya dia kembali kepada Allah dengan taubat. Dia sadar bahwa zat inilah yang bisa
menetapkan hukuman dan azab kepada dia dengan rububiyahnya jika dia tidak bertaubat kepadanya. Dan tidak akan ada siapapun yang mampu menghalangi ketentuan dan ketetapan Allah. Dan dia sadar hanya zat yang memiliki sifat rububiyah inilah yang menetapkan kebahagiaan, kemuliaan, derajat yang tinggi dengan kasih sayangnya. Dan tidak ada yang bisa menolak atau menghalangi. Akhirnya dia kembali kepada Allah dengan taubat. Dengan harapan yang tinggi untuk mendapatkan rahmat. Kalau dia menjadi hamba yang selama ini berbuat baik, dia sadar bahwa kebaikan yang dia lakukan selama ini bukan karena kehebatan dirinya. Bukan karena kepintaran dirinya. Bukan karena ilmu yang dia miliki. Tidak. Tapi kebaikan, nikmat yang dia peroleh selama ini adalah murni karena karunia Allah. Karena hadiah dari Allah. Karena sedekah Allah kepada dirinya dengan sifat rububiyah Allah dan kasih sayang. Sehingga dia terus berbuat kebaikan dengan mengharap untuk mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Inilah mereka yang terus berlomba-lomba untuk berjalan di atas sirat mustaqim untuk menang di finishnya yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan Syekh pada firman Allah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Saya tandain biar nggak lupa anak. Angga sudah Fatal Angga mungkin masuk asar beliau di sana Ustadz. Ana juga qadarullah masuk maghrib nih. Tafadhal jamaah, kita masuki sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Angga tinggal di mana Angga? Ana di Belanda sih. Jauh banget. Ya. Ana juga tinggal di Belanda, sama. Wah. Dekat Wong Londo maksudnya. Nah Ustaz. Dekat Wong Londo. Ya. Barakallahu fiik. Tafadhol bagi yang ingin bertanya kepada Ustaz. Di kolom chat belum ada yang bertanya, Ustaz. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Kemudian di WhatsApp grup juga belum ada pertanyaan, Ustaz. Terus paham semua, alhamdulillah. Baru ada yang masuk, Ustaz. Dari Umu Yuniarti. Izin Ana bacakan. Assalamualaikum. Allah menciptakan semesta alam menunjukkan. Pertanyaannya mana nih? Allah menciptakan semesta alam menunjukkan kekuasaan Allah manusia, bahwa manusia tidak ada kepada manusia bahwa bagaimana seharusnya. Allah menciptakan semesta alam menunjukkan kekuasaan Allah. Manusia, bagaimana seharusnya manusia tidak ada rasa ketakutan terhadap penciptaan. Sepertinya begitu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Ya. Allah menciptakan, mungkin maksudnya ya, Allah menciptakan alam semesta. Untuk apa? Menunjukkan kekuasaan kepada manusia. Bagaimana caranya agar hamba ini tidak takut atas fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini? Mungkin maksudnya itu. Ya, takut itu kan muncul karena apa? Ya, satu, takut
mati, kemudian kehilangan dunia. Wah, ini ada fenomena begini, takut dia. Takut apa? Nanti tertimpa bencana, mati, nanti kehilangan dunianya. Ya. Tentu ini bukan orang beriman, ini munafik. Yang kedua, ada fenomena alam, takut dia. Takut apa? Takut bagian dari orang yang dia azab di situ, lalu dia nanti terkena azab Allah. Nah, inilah orang beriman. Tipe manusia yang pertama takut nanti kehilangan dunianya sehingga tidak bisa menikmati dunia. Ketakutan dia tidak berbuah apapun, tapi bahkan menjadikan dia akan terus tenggelam di dalam dunia. Akan tetap menjadi dirinya seorang yang munafik, seorang yang fasik dalam hal itu. Tapi yang tipe yang kedua, ada fenomena alam gempa dan sebagainya. Takut dia. Takut apa? Takut diazab. Maka lahirlah pada diri orang yang kedua ini apa? Dia akan kembali kepada Allah. Itu tadi pada ayat la'allahum yaqtaun. Dia akan kembali kepada Allah dengan tauhid pada ibadahnya. Dia akan kembali taat kepada Allah. Dia akan bertaubat kepada Allah dari semua maksiatnya. Dia takut terkena ini, dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari semua fenomena ini, sehingga dia bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah yang benar. Nah, ini yang mulia. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya dan penjelasannya. Sementara Anda tawarkan lagi kepada para peserta kajian, apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung raise hand atau bertanya di Zoom. Atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, Tafadhol Mu. Ya, jazakumullah khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya hari ini. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dan yang kedua ini mohon nasihatnya, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Fatihah kapan saja ketika kita bekerja di rumah? Misalnya sedang melakukan masak, karena ingin mentadaburi Al-Fatihah, jadi kita baca berulang-ulang tanpa ada tahu jumlahnya. Terus yang kedua, Ustadz, ketika kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum Al-Fatihah, apakah kita juga boleh mengucapkan ta'awuz itu sekali lagi setelah Al-Fatihah sebelum ayat yang dibaca? Kecuali ayatnya tersebut ada basmalahnya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, memulai satu pekerjaan dengan membaca Al-Fatihah itu tidak ada tuntunannya. Ya, sambil masak atau memulai ini baca Al-Fatihah, ini tidak ada tuntunan. Apalagi dibaca sampai berulang-ulang. Ini tidak ada tuntunan. Atau seorang mengatakan, saya membacanya untuk tadabbur. Kalau Anda membaca untuk tadabbur, tentu baca ayat ini sambil direnungi maknanya dengan membaca tafsirnya. Ya, pelajari tafsir para ulama. Kalau kita tidak mampu, ya dengarkan ceramah-ceramah kajian yang menjelaskan tentang makna dari tafsir dari Al-Fatihah. Anda duduk, ya, dengarkan kembali kajian-kajian tentang penjelasan dari makna Al-Fatihah. Nah, ini namanya duduk tadabbur. Tapi kalau kita sambil masak, sambil ini, terus bilang tadabbur, nggak mungkin. Ma ja'alallahu li rajulin fi qalbaini fi jawfi. Allah tidak mungkin menjadikan di dalam dada seseorang itu ada dua hati. Nggak bisa. Ya, Anda masak atau Anda tadabbur. Nggak mungkin itu. Kemudian membacanya berulang-ulang kali, bolak-balik, nggak terhitung angkanya. Ini juga tidak ada tuntut. Jadi memulai satu perbuatan
dengan baca Al-Fatihah. Mari kita baca Al-Fatihah dulu sebelum berdoa. Nggak ada tuntunannya. Atau kita sendiri mau doa baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada tuntunan. Ya, atau habis berdoa kita ditutup dengan bacaan Al-Fatihah juga tidak ada tuntunan. Jadi gimana? Ya mau doa puji Allah dengan Asmaul Husna, salawat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua, membaca ta'awudz. Nah, memang sebelum membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Contoh, membaca Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau surat yang lain, Al-Baqarah. Dianjurkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalau kita membaca dari pertengahan ayat, ya, pertengahan surat umpama. Pertengahan surat, maka jangan membaca basmalah. Cukup membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah umpama. Dipotong dari tengah. Ya, jadi baca ta'awudz langsung baca ayatnya karena kita tidak memulai dari awal surat. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Ketika kita mendengar ada dalam Al-Quran, sabar dan sholat itu dipadankan. Sebenarnya apa maknanya Ustadz? Apakah maknanya dia sama-sama penting atau ada makna yang lain? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah firman Allah di Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Artinya, mintalah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah. Caranya gimana kita minta tolong sama Allah? Caranya adalah dengan sabar. Caranya dengan rajin sholat. Kenapa disebutkan dua? Karena memang dua ini penting. Para ulama mengatakan, Islam itu berporos pada dua. Yadurul Islamu ala amrin. Islam itu berporos pada dua. Artinya intinya dua. Apa itu? Asyukru wassabar atau al-ihsan wassabar. Berbuat kebaikan, syukur, dan sabar. Jadi salat itu inti dari seseorang bersyukur. Inti dari seseorang berbuat kebaikan. Itu pilarnya. Lalu apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu bukan hanya sekedar di saat musibah. Sabar itu maju tak gentar. Gunungku daki, lautanku seberangi. Selama itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, saya akan kerjakan. Sabar dalam melakukan perintah Allah. Selama ini perintah Allah, perintah Rasul, saya akan kerjakan. Berarti teguh dalam mengerjakan perintah. Sabar namanya. Sabar juga berkaitan dengan apa? Sabar pada kemaksiatan. Artinya apa? Selama ini dilarang, saya akan tegar di dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Ini maksiat. Saya nggak mau. Apapun yang terjadi, saya akan tinggalkan. Namanya sabar ini. Memiliki kekuatan untuk menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah. Sabar ketika ditimpa musibah, yaitu apa? Memiliki kekuatan untuk tidak mengeluh. Jadi sabar itu apa? Kuat untuk maju, kalau ini perintah Allah, kuat untuk bertahan ketika ini maksiat, dan kuat untuk tidak mengeluh di saat musibah. Inilah kekuatan orang yang beriman. Mengerjakan, berbuat kebaikan, sholat, dan memiliki keteguhan dan kekuatan ini. Makanya disebutkan, minta tolong sama Allah dengan mengerjakan ini, nanti Anda akan ditolong sama Allah. Wallahu a'lam. Iya Ustaz.
Ustadz Afwan, ini satu yang sudah masuk lagi. Ini untuk anak kecil, Ustadz. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya belum balik. Dia baru belajar baca Al-Quran, tapi sudah lihat-lihat artinya. Ketika menemukan ayat Allah adalah penguasa timur dan barat. Kemudian anak saya bertanya, bukankah ada selatan dan utara juga, Bunda? Jadi saya bingung menjawabnya, Ustadz. Kenapa Allah hanya memilikinya timur dan barat? Jazakumullahu khairan atas Kalau nasihat, disebutkan Ustadz. timur sama barat berarti lewat selatan utara, Bu. Ya, Ustadz. Kalau orang dari timur ke barat lewat selatan utara nantinya, nak. Nah, mungkin orang bisa keluar dari itu. Ya. Jadi ini nggak bisa, jangan dijawab terlalu serius, Bu, sama anak-anak. Polos anak-anak ya. Jadi kok nggak disebutkan yang lain? Iya, nak, karena timur barat itu ya selatan utara juga, karena kan muter, gituin aja. Ya, Kalau dijawab serius nggak nyambung, ininya nggak nyambung. Sama kemarin ada jamaah nanya juga, Ustadz, anak saya nanya, dia baca Quran mungkin ya di sekolah atau apa, terus nanya, ayah, surga itu emang sekarang siapa yang nempatin? Terus Anda mau jawab serius begini, nah, surga itu ada, kan gak nyambung logikanya. Gimana Ustaz cara jawabnya? Cara menjawabnya, ya siapa yang nempatin surga? Jawabannya, jadilah kamu anak soleh, nanti kamu akan menjadi penghuni surga. Doain ayah biar kita semua bisa masuk surga. Iya, Ustadz. Masya Allah. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau bertanya, Ustadz ini ganti operator sementara, kebetulan Angga lagi sholat asar. Oh ya. Ini ada satu masuk, Ustadz, berkenaan dengan membaca surat pada saat sholat. Misalnya kalau kita sedang sholat, membaca surat yang sedang kita hafal, di tengah jalan lupa. Ini sebaiknya kita berganti ayat atau kita lanjut ruku saja? Dua-duanya boleh. Ganti surat, ya ganti surat, atau langsung ruku juga boleh, nggak apa-apa. Ya, dua-duanya dibolehkan. Kalau Anda sambung sedikit nih Ustaz, ada kejadian apa? Kalau dulu kan kita jarang dengar imam yang baca di kampung lah, ayat-ayat yang ada sajdahnya, kemudian kita sujud di tengah, kemudian di dalam sholat, kemudian kita sujud, tilawah, kemudian bangkit lagi. Nah, itu apakah sesuatu yang memang harus, yang wajib dilakukan kalau kita ketemu ayat yang begitu? Karena kejadiannya begini, Anda pernah di satu tempat sholat itu sampai saling dorong imamnya karena jamaahnya itu merasa dia harus sujud. Jadi si jamaah ini maju gitu. Dia dorong si imam gitu. Akhirnya kayak pasar begitu. Kasihan. Wallah, ini kejahilan yang bikin kacau semua ini. Sujud apa namanya? Namanya sujud tilawah. Ini hukumnya sunnah, Pak. Ya, sunnah. Kalau kita sujud ketika disunnahkan apa? Disunnahkan untuk melakukan sujud ketika melewati ayat-ayat yang memang dianjurkan untuk sujud. Maka kita dianjurkan untuk sujud. Baik kita sendiri yang baca atau kita dengar. Kita dianjurkan sujud. Baik kita di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita dianjurkan sujud. Ya, ini sunnah. Artinya kalau kita sujud, ya kita mendapatkan pahala. Tapi kalau dia nggak sujud, ya nggak apa-apa. Di dalam sholat melewati itu. Terus kita sujud, ya dapat pahala kemuliaan. Tapi kalau nggak sujud, ya nggak apa-apa. Nggak berpengaruh apa-apa dengan sholatnya. Gitu.
Sama pula kalau kita umpama di tempat umum, lalu mendengar bacaan Quran. Kemudian bacaan Quran itu melewati ayat sajdah. Maka di tempat umum itu kita dianjurkan untuk sujud. Tapi kan selama ini kita nggak ngelakuin. Nah kalau di mall terus tiba-tiba kita sujud, orang pada dipanggil satpam nanti kita Pak. Jadi tempat umum kita jarang melakukan sujud seperti itu. Nah inilah namanya sujud tilawah yang namanya hukumnya sunnah. Ya. Jazakallah khair. Silakan jamaah kalau masih ada lagi yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung atau dikirimkan via chat di Zoom. Kita tunggu sedikit. Baik, rupanya nggak ada lagi nih Ustaz. Alhamdulillah. Nah, mungkin Ustaz ada. Paham semua Pak Helmi. Kalau saya masih banyak mau ditanya nanti kemalaman Ustaz. Ya, ibu-ibu, bapak silahkan jemaah. Yang paham semua nih Ustaz. Kalau Ustaz masih ada waktu, Ana nanya lagi nih Ustaz. Boleh silakan. Jadi kan kalau Al-Fatihah itu pernah dibahas waktu di session yang lain itu, bagaimana hukumnya membaca surat Al-Fatihah di saat kita menjadi makmum sholat berjamaah gitu Ustaz ya. Kemudian ada seseorang, ini kebetulan Ana yang ditanya waktu itu, dan Ana nggak bisa jawab. Ada yang nanya, bagaimana kalau dia berfaham bahwa membaca surat Al-Fatihah di saat imam sir itu wajib gitu. Tapi kemudian dia ragu-ragu apakah dia sudah baca di salah satu rakaat atau belum baca. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini dia harus mengulang sholatnya karena dia memegang pendapat bahwa itu harus dia baca walaupun imam sudah membaca itu Ustaz. Kok bisa ya? Jadi dalam sholat sir. Dalam sholat yang imamnya sudah membaca jahar keras, dia berpendapat ya bahwa dia itu wajib membaca di belakang imam. Gitu. Tapi kemudian dia lupa salah satu rakaat, apakah saya sudah baca atau belum? Gitu. Apakah dia harus mengulang atau? Jawabannya tidak mengulang. Kenapa? Karena hadis Aisyah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Berarti Anda telah mengikuti imam. Maka itu sudah cukup bagi Anda. Lalu alasan yang kedua, asyakku tarik. Ragu-ragu itu muncul dalam ragu-ragu itu hanya kasuistik saja. Ya, sesuatu yang bersifat tarik atau kasuistik seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, yang dijadikan pegangan adalah apa yang sudah berjalan, yaitu bersama dengan imam. Ya. Setelah khair Ustaz. Ini satu lagi kayaknya masuk Ustaz. Dari jamaah ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kauni yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu juga termasuk dosa-dosa atau maksiat yang dilakukan oleh hambanya atau makhluknya? Hukum kauni ini apa yang Allah tetapkan berkaitan dengan alam semesta, dengan manusia. Ya. Apakah itu adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah? Tidak. Ya, semua itu belum tentu dicintai sama Allah. Yang pasti dicintai sama Allah itu adalah hukum syar'i. Ya. Yang hukum syar'i itulah yang pasti dicintai sama Allah. Ya, kalau hukum kauni tidak.
si fulan berbuat maksiat. Ya memang itu ketentuan Allah. Tapi apakah berarti Allah mencintainya? Tidak. Allah tidak mencintai itu. Si fulan dikasih rezeki yang banyak. Apakah berarti Allah cinta? Bahwa itu bukti kalau Allah cinta dikasih rezeki yang banyak? Tidak. Si fulan nggak pernah sakit. Apakah itu berarti Allah cinta sama dia? Tidak. Nah nanti yang sakit-sakitan apakah berarti Allah benci sama dia? Lah yang miskin apakah berarti Allah benci sama dia? Tidak. Belum tentu. Yang pasti Allah cintai adalah apa? Kalau ada hamba taat beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ini yang dicintai sama Allah. Ya. Kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, ya jadilah hamba yang beriman, bertauhid, taat kepada Allah, jangan maksiat. Karena kemaksiatan itu malah dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaan Ustaz. Ada apakah pertanyaan yang ini sudah dibacakan belum Ustaz yang tentang Turki Ustaz? Oh belum. Belum. Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz? Tidak apa-apa? Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan menghancurkan seluruh umat saat terjadi bencana. Di Turki saat terjadi gempa terbukti anak-anak dan bayi selamat dari kematian. Apakah itu termasuk ke dalam janji Allah tadi? Ya kita tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi yang jelas kita harus punya prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ada bayi-bayi yang selamat, alhamdulillah berarti Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Ada bayi-bayi juga anak-anak yang gak selamat. Ya kita berdoa, yang jelas kewajiban kita kepada semua saudara-saudara kita yang muslim tertimpa bencana, gempa ini, kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Ya semoga semua yang wafat di sini adalah hamba-hamba Allah yang diampuni semua dosa-dosanya. Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya. Yang selama ini maksiat, dosa, ya semoga ini menjadi penghapus dan penggugur dosa mereka. Dan semoga yang masih hidup atas musibah ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaannya. Ini nampaknya masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi bagaimana Ustaz? Apakah sudah saja? Ada dua Ustaz yang baru masuk Ustaz. Oh nggak apa-apa deh, udah terlanjur kesian. Nah Ustaz, Anda bacakan izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mungkin di luar materi malam ini. Jika seseorang suka mentraktir, yang ini aja Ustaz. Hukum kauni yang diciptakan Allah, apakah termasuk dosa-dosa atau maksiat yang dilakukan hamba? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Intinya, semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, semua ini terjadi karena ketentuan dan takdir Allah. Ya, semua ini yang terjadi di alam ini, baik, buruk, maksiat, ketaatan, semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, kenapa Allah mentakdirkan kemaksiatan? Ya, Allah mentakdirkan kemaksiatan agar manusia bertobat. Agar manusia bisa mengetahui mana yang maksiat, mana yang baik. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ya kan? Kalau semuanya dikasih manis doang, ya nggak enak kalau nggak ada asinnya. Ya kan? Kalau di sekolah, di kampus, semuanya isinya anak-anak kumlot sama summa kumlot semuanya. Gurunya malas ngajarnya. Ya kan, malas ngajar.
Loh kalau semua di negeri atau di kota itu orang baik-baik semua, nggak ada polisi, nggak ada tantangan. Jadi ada kemaksiatan. Untuk apa? Agar manusia tahu, oh ini yang dilarang, oh ini maksiat, oh ini jalan menuju keburukan. Kemudian apa? Agar mengetahui keagungan kemuliaan Allah. Oh, berarti Allah itu mulia ya. Kenapa? Kalau aku berbuat dosa, memang dengan takdir Allah. Kalau aku berbuat dosa, kemudian aku kembali kepada Allah, ya Allah ampuni seberapa besar dosa saya. Dari situ manusia mengambil pelajaran pada dirinya. Dari situ manusia kenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situ manusia menjadi hamba yang mulia dan hebat. Pendekar itu tidak akan bisa menjadi pendekar kalau dia tidak pernah nyungsep di selokan. Dia jadi pendekar kalau dia nyungsep di selokan 100 kali. Ya, baru kalau nggak pernah nyungsep ya nggak jadi pendekar dia. Nah itu kan hikmahnya di situ. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Terakhir, Jawab. ente masih sore, karena sudah hampir jam 10. Nah, Ustaz, kalau begitu Terakhir, boleh terakhir. oh boleh Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, yang terakhir. Nah, ini mungkin di luar tema Ustaz. Afwan, yang pertanyaan tadi yang sebelumnya Anda bacakan. Jika seseorang suka mentraktir, namun yang dipakai traktir tersebut hasil kerjanya yang dimana dia bekerja di bank, apakah makanan yang dimakan haram? Karena pernah saya dengar bahwa gaji dari bank, di mana bank itu ada penghasilan ribanya. Syukron. Kasihan dong, berarti nanti restoran sama minimarket, supermarket bikin pengumuman baru. Pekerja bank nggak boleh beli, mati besok dia. Mati dia besok. Terus gimana? Pekerja bank dan penghasilan yang haram. Haram itu buat siapa? Buat dia yang bekerja. Si A bekerja di bank berarti haram buat dia. Lalu si A dapat penghasilan uang haram ini. Lalu dipakai apa? Dipakai belanja ke tempat Anda. Beli barang ke Anda. Ngajak makan Anda. Itu halal buat Anda. Tapi haram buat dia. Itulah masalah muamalat. Ya, kalau enggak, waduh, hidup di hutan nanti dia sendirian, nggak boleh yang terima duit dia gitu. ya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini. Anda mewakili Bumi Mengaji, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita perbaiki ke depannya dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya untuk pembahasan lanjutan. Sekali lagi Anda mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kepada para peserta juga Ana ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya dan yang tetap setia. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.